Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nur Bifat Kaisania Arkana. Kali ini saya akan membahas tentang tokoh filsafat manusia, yaitu Arthur Schopenhauer. Nah, di pembahasan kali ini akan membahas tentang esensi atau hakikat manusia. Nah, menurut Arthur Schopenhauer, esensi atau hakikat manusia adalah kehendak atau dorongan atau keinginan untuk hidup dan mempertahankan hidup. Jadi, kehendak itu pusat dari rasio. Dalam kehendak itu ada rasio yang merupakan pusat atau hakikat dari jiwa. Nah, kemudian intelek atau rasio itu hanyalah alat bantu dari kehendak. Dan manusia melakukan sesuatu bukan karena dorongan atau stimulus dari indera maupun pertimbangan rasio, tetapi terutama karena apa yang mereka rasakan atau dorongan kehendak. Jadi manusia itu melakukan sesuatu bukan dari rasio atau stimulus yang mereka rasakan, yang ada di pikiran mereka, tetapi dari kehendak yang ada dalam diri mereka. Kemudian watak atau karakter adalah kontinuitas atau pengulangan kehendak baku karena faktor intelek. Tubuh manusia dibentuk karena dorongan kehendak untuk hidup. Kehendak yang baik dan mendalam lebih berefek ketimbang pikiran yang jernih. Jadi pikiran yang jernih itu belum tentu berefek untuk diri seseorang. Nah, sikap seseorang didasari hati bukan kepala. Jadi sikap seseorang didasari hati bukan kepala. Seperti stimulus tadi, stimulus tersebut berasal dari kepala, tetapi hati berasal dari kehendak yang memunculkan kehendak diri manusia. Intelek dan tubuh bisa lelah, tetapi kehendak akan terus terjaga. Nah, intelek dan tubuh itu bisa lelah, tetapi kehendak akan terus terjaga. Manusia akan mempunyai suatu kehendak terus-menerus, tetapi intelek mereka dan tubuh bisa saja lelah. Selanjutnya, semua makhluk hidup juga hidup berdasarkan kehendak, bukan intelek. Jadi semua makhluk hidup itu hidup berdasarkan kehendak, bukan berdasarkan intelek. Kemudian, intelek mencapai tujuannya melalui cahaya pengetahuan. Kehendak mencapai tujuannya secara buta atau kehendak mereka sendiri. Nah, kehendak mengisyaratkan keinginan yang menghadirkan penderitaan. Kehendak itu ada dua pilihan. Yang pertama, jika kita memiliki kehendak atau keinginan dan tidak terpenuhi, maka akan sakit hati. Yang kedua, jika terpenuhi, pasti akan merasa bosan. Kehendak harus ditaklukkan dengan cahaya pengetahuan, misalnya dengan memahami hakikat atau tujuan hidup, sehingga mampu melakukan kontrak diri atau penaklukan atas diri sendiri. Kemudian kita juga bisa belajar filsafat untuk mampu melakukan kontrol atau pengendalian diri kita sendiri. Kemudian orang jenius itu adalah cahaya, atau disebut juga orang dengan cahaya pengetahuan dapat mengendalikan kehendaknya sehingga bisa menikmati hidup dan merasakan kebahagiaan karena tidak memandang segala sesuatu objek keinginan, tetapi berdasarkan hakikat visi misi.
Nah, jadi orang jenius itu orang dengan pengetahuan yang bisa mengendalikan kehendaknya dengan menggunakan hakikat visi misi kehidupan sehingga dapat merasakan kekuasaan batin. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.